Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, kembali lagi bersama saya Robi di channel otomotif Indonesia Garasi Mobil Semarang. Bosku, kali ini kita akan membahas proyek pekerjaan dari konsumen kita, Om Huda dari Semarang, yang mempercayakan kami menggunakan salah satu jasa dari Garasi Mobil Semarang, yaitu adalah jasa pencarian mobil bekas. Nah, Om Huda ini pesen Mazda 2 ke kami kurang lebih hampir 1 bulan, akhirnya kita mendapatkan unit tersebut. Dan kalau kalian melihat akhir-akhir ini kita kan bener-bener banyak sekali orderan Mazda 2, terutama Mazda 2 putih. Lah Om Huda ini tuh sebenarnya pesan ke kami tuh 3 warna, antara putih, hitam atau abu-abu. Nah akhirnya kita berikan warna abu-abu karena beberapa kali kemarin video teman-teman saat lihat kami ngecek unit di Solo, kita ngecek Mazda 2 R di Solo 4 unit itu aja zong. Seperti itu. Memang kenyataannya Mazda 2 itu tidak semudah yang kalian bayangkan, karena unit Mazda 2 banyak peminatnya, tapi di tahun itu unit second Mazda 2 tuh nggak sebanyak seperti rival-rivalnya Jazz, Yaris dan lain-lain. Nah kenyataannya ya di lapangan kita ini ya memang sangat susah untuk menyarikan unit Mazda 2. Apalagi kemarin kita ada pesanan Mazda 2 dari konsumen kita yang pertama itu Om lupa aku namanya. Pokoknya tuh kemarin kita udah nyarikan dalam kurun waktu 1 bulan akhir ini tuh kita udah beli Mazda 2 putih itu ada 3 unit. Yang pertama ada di YouTube saya, yang kedua ada, yang ketiga ada, ini unit keempat. Dan sedangkan kita masih ada orderan Mazda 2 lagi warna putih, konsumen kita dari Serang, Om Gunawan. Nah ini masih ada pesanan 1 unit Mazda 2 lagi. Kita akan review hasil pekerjaan kita tentang Mazda 2 RZ 2012. Ini untuk Om Huda. Om Huda tuh pesennya Mazda 2 R, tapi kita berikan RZ. Apa sih yang membedakan tipe RZ dengan tipe R biasa? Di tahun mulai 2012 keluarlah tipe RZ. Yang membedakannya hanya beberapa saja, tapi fitur itulah yang membuat unit tipe RZ itu langka. Keyless engine start stop buttonnya dia modelnya seperti kontak, tapi dia modelnya keyless. Ya ciri khasnya keylessnya dari Mazda ya, seperti ini nih. Ya ciri khasnya keylessnya. Nanti kita akan bahas bagaimana cara menghidupkan mobilnya menggunakan keyless bawaan Mazda 2 RZ ini. Yang saya sangat sukai dari warna abu-abunya, cukup menarik penampilannya. Yuk, kameramen kita putari dulu unit mobilnya. Kalian nanti bisa melihat apa perbedaan dari Mazda 2 R biasa sama Mazda 2 RZ. Seperti itu bosku. Di tipe facelift 2012, Mazda 2 mengeluarkan tipe tertingginya yaitu RZ. Sebelum Skyactiv ya, Mazda 2 ini tergolong hatchback yang sangat laris dan diminati banyak orang. Karena bentuknya itu tidak termakan oleh waktu. Masih sporty, masih stylish, dan ramping bentuknya. Enak banget karena mulai Skyactiv kan dia bentuknya lebih besar dan lebih agak memanjang dikit. Seperti itu. Yuk kita putari dulu eksterior dari Mazda 2 R ini. Nah kemarin mohon maaf saya tidak bisa buat konten ketika hunting mobil ini, karena jujur ketika saya ngambil unit ini itu saya merintahkan salah satu tim GMS untuk meluncur ke Solo lagi bosku. Untuk meluncur ke Solo untuk cek unit ini, dan Mas Huda ini juga sudah lihat iklan mobil ini, buka angka di angka 127 juta, nego kita tawar habis dapat di angka 123 juta. Dengan angka 123 juta kalian dapat Mazda 2 RZ keyless. Asik ya bosku. Nah karena kalau kita melihat pasar OLX itu di Jakarta yang tipe RZ itu masih bukaannya 130-an bosku.
Tapi kita dapat ini di angka 123 juta, plat nomor baru, pajaknya panjang. Plat nomor 5 tahun lagi, pajaknya bulan 10 2023. Seenggaknya Om Huda udah nggak mikir pajak dari Desember ini sampai besok bulan 10 Oktober, bosku. Nah, kita akan bahas bagaimana kondisi unit mobil dari Mas Datu RZ ini ya. Yuk cekidot. Kita buka dulu kap mesinnya ya, bosku. Kita lihatkan bagian dari depan unit mobil ini setelah kita cek lolos inspeksi ya. Jadi kilometer mobil ini itu terhitung low. Dengan pemakaian 2012-2022 mobil ini itu pemakaian kurang lebih 10 tahun. Kilometer mobil ini 66.000 mau hampir 70.000. Terhitung dengan mobil pemakaian kurang lebih 10 tahun dengan kilometer segitu terhitung low. Tapi yang sangat saya disayangkan ini ketika saya ngecek kelengkapannya memang yang jual ngomong apa adanya karena ini kan pedagang waktu kita ngambil unit ini. Mas, buku manual, buku servis tidak ada. Tapi insya Allah melihat kondisi mobilnya memperlihatkan kondisi kilometernya. Karena apa? Ketika kita ngecek bagian ruang mesin sini, bosku, checklist spidol pabrikannya tuh belum luntur. Ya, checklist spidol pabrikannya tuh belum luntur. Nih, seperti ini nih. Nih, lihatkan nih kameramen. Kalau mobil kilometernya puteran dan mobil ini harusnya memang kalau memang mobil nih, lihatkan lagi nih di baut headlamp. Kalau memang mobil ini kilometernya puteran ya, seharusnya checklist spidol pabrikan ini udah luntur. Karena kalau memang mobil ini capek dan diputer kilometernya, pasti kondisi mobil memperlihatkan capek. Tapi ini unit mobil ketika kita ngecek, ketika kita buka ruang mesin, terutama melihat checklist spidol pabrikan inilah yang meyakinkan kita dengan kondisi kilometernya. Minus kelengkapan buku servis, buku manualnya saya sampaikan ke Om Huda karena memang udah nggak ada Om Huda, dan Om Huda ya memaklumi. Yang penting kondisi mobilnya, Mas Robi. Kalau kondisi mobilnya bisa saya perlihatkan apa-apa kondisi kelebihannya dari unit mobil ini saya perlihatkan. Dan ketika kita test drive dan mobil ini memperlihatkan kondisinya dari kaki-kaki semua tidak ada PR. Karena ketika ngambil mobil ini dan kita transaksi, permintaannya Om Huda untuk overall check up di bengkel, kita overall check up hanya memperlakukan penggantian spare part yang wajar. Oli mesin, filter oli matic itu sekalian diganti, permintaannya Om Huda saya ganti juga. Oli matic, busi masih bagus, sama fan bell. Fan bell ini ya, bosku. Fan bell. Jadi fan bellnya itu dari baru. Fan bell ini ya. Fan bellnya itu dari baru, belum pernah diganti. Belum pernah diganti. Dengan kilometer pemakaian 60 mau 70.000, akhirnya diganti di garasi mobil Semarang. Saya perlihatkan kondisinya bahwa mobil ini memperlihatkan kondisi kilometernya. Seperti baut bumper nih loh, lihat sendiri baut bumpernya nih. Spidol checklist pabrikannya nih loh. Masih ada. Ya, nah nih baut handle kap mesin. Nih, lihat kan nih. Spidol checklist pabrikannya masih ada. Harusnya kalau memang mobil ini kilometer puteran itu memperlihatkan kondisinya capek ya harusnya ya. Tapi ini enggak. Kan pakemnya kita harus ngecek buku servis, nota servisnya ya. Tapi karena enggak ada, kita harus meneliti, benar-benar meneliti kondisi dari unit ini. Saya perlu jelaskan seperti itu. Nah terus kondisi kap mesin masih orian. Baut kap mesinnya aja belum pernah kena kunci ya. Lihatkan nih. Kalau memang kap mesin pernah gantian atau pernah kena accident dari depan, pastinya kap mesin itu kan dikenteng atau di repair atau diganti. Tapi ini masih originalnya. Apron, bullhead, sasis, semuanya utuh, lolos inspeksi dari garasi mobil Semarang. Seperti itu. Saya sudah perlihatkan kondisi dari eksterior depannya. Terus untuk ngecek maticnya, paling pakem tuh kalau kita ngecek matic ATF atau konvensional seperti ini, kita kondisikan mobil posisi panas. Ketika kita ngecek tuh kita panasi dulu, bener-bener panas. Habis itu kita test drive. Alhamdulillah matic overall normal. Seperti itu. Jadi bener-bener ketika overall check up service pengecekan bengkel, itu hanya melakukan spare part penggantian yang wajar. Ya rutin lah, spare part rutin ya. Oli mesin, filter oli matic,
sama fan bell. Itu wajar dan habisnya cuman kemarin itu habis sekitar 1.200.000 kalau nggak salah. Nota servisnya saya tunjukkan, nah ini ya. Itu pembelanjaan nota dari oli mesin, oli matic, terus filter oli, fan bell itu 1.200.000 bosku. 1.200.000. Dan itu sangat worth it ya. Habis segitu kan kita punya record pegangan servis baru. Jadi Om Huda nanti oli mesin per 5.000 tinggal ganti mengikuti record baru. Oli mesin kita menggunakan sel helix, oli matic menggunakan spiral. Jadi seperti itu. Kalau oli matic per 20.000 saya menyarankan. Kalau di dealer kan biasanya oli mesin 10.000, oli matic 40.000. Kalau kami menyarankan ke konsumen oli mesin per 5.000, oli matic per 20.000. Seperti itu bosku. Nah selanjutnya kita akan bahas tentang apa yang memperlihatkan perbedaannya dengan tipe R biasa di bagian headlamp. Di headlamp di tipe RZ itu dia sudah ini ya, lensa ya bosku. Kalian bisa lihat sudah lensa. Kalau untuk bagian penampilan bumper, grill, fog lamp itu sama. Jadi di eksterior itu yang membedakan hanya di bagian headlamp, dia lebih facelift, sudah lensa. Dan juga ini bosku, spionnya. Di tipe R biasa itu spionnya tidak ada lampu sen, hanya tersedia di tipe R facelift sama RZ ini. Terus kalau kondisi pelek sama bawaannya dengan tipe R dari mulai keluaran awal tuh peleknya model racing, jari-jari seperti ini, body kit kanan kiri standarnya. Selain itu overall kondisi tipe R Mazda itu sama. Dan yang asiknya juga ya, konsumen kita dapat ban 44-nya 2022. Nih lihat kan nih. 2021 sorry, kameramen. 2021. Ya. Jadi paling enggak nih bannya masih perawan, batiannya masih ciamik bosku. Masih tebel. Jadi paling enggak tuh Om Huda udah ndak ragat ban 2 tahun sampai 3 tahun. Ragat ban 4 ban itu kisaran sekitaran hampir ini ring 16 ya. Ya keluar duit satu ban itu sekitar 900.000 kali 4 3,6. Nah bosku tadi kita udah bahas untuk masalah ban, konsumen dapat ban baru ya. Nah selanjutnya kita akan membahas untuk bagian backdoor bagasi, kita cek tulangan belakangnya ya bosku. Nah unit ini permintaan dari konsumen untuk dibereskan semua ya PR-nya. Memang PR-nya itu cuman nggak ada sih sebenarnya, servis, tune up, overall check up udah clear dan kita salon. Finishingnya kita salon, jadi kalau kalian lihat bodinya udah seger, udah kita lakukan pemolesan oleh tim kami workshop garasi mobil Semarang. Jadi kita salon dari bodi eksterior hingga ruang mesin. Kalian kan lihat sendiri untuk ruang mesinnya tadi udah kelihatan bersih, clean, terus hitam di plastik-plastiknya udah kita silikon semua. Nah selanjutnya kita akan membahas bodi tulangan belakang dari Mazda 2 ini ya bosku. Nah lihat nih, sini kameramen, coba lihat kan, baut, handle, kap mesin ya. Checklistnya nih loh masih ada. Checklist pabrikannya tuh masih ada. Kelingannya masih utuh semua. Leng-kaleng jreng bosku. Ini sealer backdoornya masih utuh semua. Ya. Terus tulangannya nih, kelingannya belakang, dibuka karetnya aja masih susah. Masih utuh semua nih loh. Terus ini ban serepnya, ini tulangannya nih coba masih bagus semua. Jadi overall unit itu sudah kita cek untuk bagian bodi, dari bodi depan, bodi belakang, bodi samping kanan kiri, kita perlihatkan juga sekalian. Ya ini ya, masih utuh semua. Baut-bautnya aja belum pernah kena kunci ya bosku. Kelingan pabrikannya nih masih utuh semua. Dan kondisi 4 pintunya semua overall sama seperti ini. Nggak usah kita bahas 4 pintunya ya. Intinya kita pamerkan kondisi dari Mazda 2 RZ keyless untuk Om Huda ini bosku. Seperti itu. Nah cuman minusnya ketika kita cek unit ini untuk rak bagasinya, ketika saya tanya penjual memang nggak ada. Ya saya sampaikan ke Om Huda bosku. Ciri khasnya Mazda 2 defogger anti kabut ya, kaca belakangnya ya bosku. Jadi seperti itu aja kondisi dari eksterior mesin yang sudah kita bahas dari unit Mazda 2 ini. Lah, lanjut ke kondisi interior ya. Cuman sayang ya agak gelap sih. Bentar tak buka ke kaca power window-nya biar terang kalian di kamera. Kita bukakan kacanya biar terang. Jadi kita bahas
kita bahas interiornya enak. Aduh. Kita buka dulu bosku, kaca-kacanya 4. Untuk kelistrikan all udah kita cek semuanya normal dari 4 power window, retract ya. Nah, ya lihatin. Nah, bentar bagasinya kita buka juga biar cahayanya masuk di interior. Karena ini kan kondisinya mendung jadi pencahayaannya agak kurang bosku. Overall 4 power window saya cek normal, terus head unit juga sudah gantian layar ya bosku. Terus ciri khas dari tipe RZ ini adalah joknya dia sudah bawaan kulit. Joknya ini dia sudah kulit asli, bawaannya asli. Karena di tipe R biasa itu dia blue true, tipe RZ sudah kulit. Terus kita perlihatkan untuk shift knob-nya nih ya, jeruannya ya, kelihatan nggak di kamera ya bosku. Nah nih jeruan dari shift knob-nya Matic ya, memperlihatkan kondisi kilometer. Kalau memang kilometer ini mobil capek, jeruk-jerukannya di Matic ini udah tatas seperti itu. Ciri khasnya kalau kondisi interior dengan unit tipe R yang lainnya sama, dia sudah double SRS airbag, terus sudah ada tombol setir. Nah yang membedakan dengan tipe R biasa sama RZ di bagian panel AC ya. Di panel AC di tipe RZ panelnya beda dan pengaturan suhunya bisa untuk dingin dan bisa untuk panas. Ini tombolnya beda, putaran AC-nya beda dengan tipe R biasa. Kilometer lihat kan tuh 64.000 ya bosku, 64.000 ya, kelihatan tuh 64.000 ya. Nah kameramen coba syuting dari sini, kita lihatkan cara kilesnya. Yuk sini kameramen, dari sini muter dulu. Kalau spion sudah retract ya bosku, sudah retract. Nah kiles Mazda 2 Old RZ ini ya, Mazda 2 RZ ini kilesnya modelnya kan seperti ini, tapi dia bukan engine start stop button model ditekan ya. Dia kayak Mazda Biante, modelnya seperti kayak kunci. Ini ya bosku, Mazda Biante juga seperti ini, modelnya kayak kontak kunci. Jadi gantinya kontak dia pakai kiles, tapi untuk ngontaknya starter mobilnya modelnya seperti kunci. Ya inilah Mazda 2 RZ untuk Om Huda dari Semarang ya bosku. Oke, sudah kita bahas tuntas Mazda 2 ini. Kameramen ke depan, saya tutupin dulu pintu-pintunya bosku. Nah Mazda 2 ini sudah kita bahas tuntas, pekerjaan untuk nyarikan konsumen kita Mas Huda. Mas Huda mohon bersabar ya kemarin ya, karena memang yang pesan Mazda 2 tuh banyak, sedangkan nyari Mazda 2 tuh tidak gampang. Awal mulanya sih mintanya plat lokal, tapi kenyataannya nyari plat lokal itu susah. Akhirnya kita dapat plat B dengan kondisi mobil yang ciamik, tipenya RZ keyless. Ya worth it sih, sesuai dengan harga dan kondisi mobil. Thank you ya teman-teman udah mengikuti dari awal hingga akhir. Nanti kita akan penyerahan dengan Om Huda untuk Mazda 2 ini. Nanti kita buat video sharing-sharing ngobrol tentang unit ini dengan Mas Huda dan bagaimana testimoni beliau tentang jasa dari Garasi Mobil Semarang. Thank you ya bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Oke bosku, jadi kali ini kita bersama konsumen kita Mas Huda ya Mas. Dari Semarang aja, Mas Huda yang pesan unit ini kurang lebih berapa lama Mas? Ya? Hampir 1 bulan Mas. 1 bulan, hampir 1 bulanan. Karena nyuwun sewu Mas, yang pesen Mazda 2 tuh banyak. Masih ada satu lagi konsumen belum dapat. Tadi saya upload ini toh Mas di Instagram, dia WA. Mas, Mazdaku kapan entuk? Ini bener-bener kemarin terus kita total bayar Mazda tuh sama ini ketiga. Dalam waktu 1 bulan saya nyariin Mazda tuh sudah 3 unit, dan unit Mazda tuh ndak kayak Jazz, ndak kayak Yaris yang memang banyak. Mazda kan hanya orang yang seneng Mazda aja. Dan memang unit bekasnya Mazda itu enggak banyak Mas. Ya, aku juga nyari. Kemarin kita ngecek di Solo, nek jenengan lihat konten, saya ngecek 4 Mazda zong semua. Dan Mas Huda juga tahu kalau lihat konten saya waktu itu untuk Om Hertas, saya nyariin Om Hertas waktu itu zong semua. Dan akhirnya dapat Mazda 2 untuk Om Hertas, terus selanjutnya kita lanjut Mazda 2 untuk Om Huda ini.
Gimana testimoni dari Mas Huda tentang garasi mobil Semarang, Mas? Bagus sih Mas, yang jelas iso dipercaya, bisa dipercayaan itu loh. Yang mahal itu bosku, saya nggak mau bangun nama baik garasi mobil Semarang dari 2014 sampai sekarang cuman mau nipu lah eman-eman Mas. Bangun namanya eman-eman. Jadi inilah garasi mobil Semarang yang sudah saya bangun dari dulu, dan konsep saya buat garasi Semarang tuh ya yang apa dibutuhkan konsumen itu ada, karena nyuwun sewu, unit mobil bekas itu nggak kayak baru Mas. Seninya itu dengan ketidaksempurnaannya ya. Contohnya Mazda ini memang overall siap pakai. Tapi pasti karena ada minusnya. Mas Huda tentang kerjaannya yang sangat sibuk, minta tolong ke saya, Mas, pokoknya dicek semua. Nek memang perlu spare part diganti ya diganti. Setelah kita cek cuman oli mesin, filter oli matic sama fan bel. Fan bel itu aja belum pernah ganti dari baru. Itulah itu saya laporkan. Peremajaannya yang spare part umum sih itu, ndak ada yang kaki-kaki juga enak semua, terus kampas rem juga masih tebal semua, sudah dicek semua, dan peremajaannya murah lah Mas. Murah itu. Murah Mas. Itu. Mau ke situ lagi ya, ke teman saya ya itu. Jadi bengkel mesin itu rekanan kami, teman kami yang mengeksekusi untuk overall check up di permesinan dan perkaki-kakian mobil ini. Mas, testimoni buat teman-teman biar order ke GMS, biar percaya sama GMS, monggo. Paling ini sih, nek nyari mobil bekas tuh kan ya sekarang berarti susah nyari yang bagus gitu. Bener Mas. Terus kita nek minta tolong orang sembarangan kan juga gimana ya, nanti kan banyak yang ditipu lah apa gitu. Nyari orang yang tanggung jawab yang bisa dipercaya tuh susah. Nah, itulah GMS. Di sini makanya GMS. Ini testimoni dari Om Huda, saya ndak buat-buat, Om Huda sendiri yang sudah. Hasilnya beneran bagus ini soalnya. Ya dapat dengan kilometer. Segala ada minusnya ya dikit. Ya lumrah. Minus lecet-lecet, ada dekok-dekok dikit ya wajar lah bosku. Tapi kita salon ya. Dapat second cuman ganti oli. Ganti oli itu wajar lah. Bukan mobil mesti ganti oli. Seenggaknya kan saya menyarankan ke Mas Huda, kita punya pegangan record baru. Jadi nanti per 5.000 kita ganti, per 5.000 kita ganti, itu record baru, servis ganti oli itu harus. Seperti itu ya bosku, ini sama Om Huda. Mas, ini ada merchandise dari garasi mobil Semarang, diterima. Thank you ya teman-teman sudah mengikuti video Mas Datu ini dari awal hingga akhir. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas. Oke bosku, Mas Datu pesanannya Mas Huda Mas, thank you ya. Mas Huda dari Semarang, Mas Datu RZ Kiles tahun 2012 sudah diambil Mas Huda bosku. Warna abu-abu, di angka 123 juta. Ya Mas, hati-hati, thank you Mas. Oke. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.